Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Dan terus semangat belajar. Semangat! Hari ini kita akan belajar matematika, si pengetahuan yang sangat menyenangkan. Materi kita kali ini adalah pecahan. Kita akan belajar bersama tentang apa itu pecahan, bagaimana menuliskannya, bagaimana cara bacanya, dan bagaimana nilainya. Apakah besarnya sama atau berbeda? Apakah lebih besar atau lebih kecil? Baik, sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Minta sama Allah, semoga kita dimudahkan dalam memahami sebuah ilmu, dan ilmu tersebut bisa menjadi bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin. Baik, kita mulai ya. Oke? Ya, pecahan. Pecahan adalah bilangan atau simbol untuk menyatakan sebuah bagian dari suatu keseluruhan utuh. Contohnya, misalkan ibu membeli sebuah kue, kemudian kue tersebut dibagi menjadi 5 potongan. Kemudian ibu memberikan satu bagian tersebut kepada kakak karena telah membantunya tadi. Maka, berapakah bagian potongan kue yang kakak terima? Jika ditanya berapa bagian kue yang kakak dapatkan, maka bisa dituliskan 1 bagian dari 5 potongan, atau bisa ditulis dengan 1/5. Nah, 1/5 ini yang kemudian ditulis sebagai pecahan. Gimana? Sudah mengerti kan sekarang? Yes, kalian semua pintar. Nah, sekarang amati gambar yang ada. Di layar ada sebuah pizza yang telah dipotong menjadi 8 potongan. Kemudian satu bagiannya dimakan. Jika pertanyaannya berapa banyak bagian pizza yang tersisa, maka jawabannya adalah 7/8. Nah, dalam pecahan itu tersusun dari 2 bagian, yaitu pembilang dan penyebut. Bagian yang diambil, bagian yang hilang, bagian yang tersisa, bagian yang diarsir ataupun kalimat penanda lainnya disebut sebagai pembilang, yaitu ada pada bagian atas. Sedangkan jumlah keseluruhan bagian atau jumlah potongan utuh disebut penyebut yang ada pada bagian bawah. Gimana? Jadi kalau 7/8, maka 7 sebagai pembilang dan 8 sebagai penyebut. Bisa kan? Bisa mengikuti kan? Paham kan? Sip, pintar. Ya, kita lanjut ke materi berikutnya. Kita amati bersama-sama ya. Pada layar sudah ada 4 contoh pecahan. Yang pertama ada pecahan 1/2. Yang kedua ada pecahan 2/4. Yang ketiga ada pecahan 3/6. Dan yang keempat ada pecahan 4/8. Menurut kalian, dari keempat gambar tersebut, apakah besarnya sama? Apakah pecahan 1/2 itu nilainya sama dengan pecahan 2/4? Lalu, apakah sama juga nilainya dengan pecahan 3/6 dan sama juga dengan pecahan 4/8? Jika dilihat dari gambar sih, kayaknya sama. Nah, ini yang disebut sebagai pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Jadi, walaupun penulisan pecahannya itu berbeda, namun jika digambarkan, dia akan menjadi pecahan yang sama. Bagaimana cara mencari pecahan yang senilai? Ada 2 cara. Yang pertama dengan cara dikalikan, yaitu mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama.
Misalkan ada pecahan 1/2. Nah, kita mau mencari nih pecahan yang senilainya, yaitu dengan cara mengalihkannya. Misal, dengan mengalihkannya dengan bilangan 2, maka pembilangnya dikali dengan 2, penyebutnya juga dikali dengan 2. Maka pecahan yang senilai dengan 1/2 adalah 2/4. Bisa kan? Bisa. Nah, jika digambarkan menjadi seperti ini. Lalu, cara yang kedua adalah dengan cara dibagi dengan bilangan yang sama. Misalkan ada pecahan 4/8. Nah, kita pengen tahu nih pecahan yang senilai dengan 4/8. Maka bisa dengan cara dibagi. Contohnya dibagi dengan bilangan 4. Maka pembilang dibagi dengan bilangan 4 dan penyebut dibagi juga dengan bilangan 4. Hasilnya adalah 4/8 senilai dengan pecahan 1/2. Nah, gambarnya seperti ini. Bisa kan? Nah, untuk mencari pecahan yang senilai dengan cara dikalikan jika dia adalah pecahan yang kecil. Lalu dengan cara dibagi jika dia pecahannya dengan bilangan yang besar. Bisa kan membedakannya? Sip, pintar. Ya, sampailah kita di materi terakhir hari ini, yaitu mengurutkan pecahan. Nah, mengurutkan pecahan ini untuk mencari tahu dari yang terbesar ke yang terkecil atau yang terkecil ke yang terbesar. Contoh soalnya, urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terkecil. Nah, ada pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menyamakan penyebutnya. Ya, penyebutnya saja. Misalkan penyebutnya ada 2, 3, dan 4, maka hasil perkalian yang sama berapa ya? Ambil yang paling kecil. Hasil perkalian 2, 3, dan 4 ada 12. Maka penyebutnya harus disamakan menjadi 12. Jika penyebut 2 untuk menjadi 12 dikalikan 6, maka nanti pembilang satunya harus dikalikan 6. Lalu, jika penyebut 3 untuk menjadi 12 harus dikalikan 4, maka pembilang 1 harus dikalikan 4. Jika penyebut 4 harus dikali 3 untuk menjadi 12, maka pembilang 1 harus dikali 3. Nah, kalikan pembilang sesuai dengan bilangan yang sama dengan penyebutnya. Seperti ini. Karena untuk menjadi 12, 2-nya harus dikali 6, maka 1-nya harus dikali 6. Jadi, 1/2 dikali 6 sama dengan 6/12. Nah, lalu 1/3 supaya penyebutnya menjadi 12 harus dikali 4. Maka 1/3 dikali 4 sama dengan 4/12. 1/4 supaya penyebutnya menjadi 12, maka dikali 3. Maka menjadi 1/4 dikali 3 menjadi 3/12. Seperti ini. Jadi pecahannya menjadi pecahan dengan besaran yang sama. Ada 12 potongan yang sama. Yang satu ada 6 bagian, yang satu ada 4 bagian, yang satu ada 3 bagian. Kalau diminta dari yang terkecil, berarti ada 3/12, 4/12, dan 6/12. Lalu di soal dikembalikan lagi jawabannya. 3/12 itu dari pecahan yang mana? 1/4. Kemudian 4/12 dari pecahan yang mana? 1/3. Kalau 6/12 dari pecahan 1/2. Maka jika diminta untuk diurutkan dari yang terkecil, jawabannya adalah 1/4, 1/3, lalu 1/2. Ingat kuncinya, samakan dulu
penyebutnya. Oke, kemudian kalikan pembilang dengan bilangan yang sama dengan yang dikalikan untuk penyebut. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu urutkan pecahan-pecahan di bawah ini dari yang terbesar. Ada 2/3, 3/4, dan 5/6. Caranya sama seperti yang tadi, yaitu mencari dulu hasil perkalian yang sama dari para penyebut, yaitu dari 3, 4, dan 6. Ada 12. Nah, kemudian kalikan pengalian yang sama untuk para pembilangnya. Jika 3 dikali 4, maka pembilang 2 juga harus dikali 4. Hasilnya 2/3 dikali 4 sama dengan 8/12. Jika penyebut 4 harus dikali 3, maka pembilang 3 harus dikali 3. Sama dengan 3/4 dikali 3 sama dengan 9/12. Lalu jika penyebut 6 harus dikali 2, maka pembilang 2 harus dikali 2. Jadinya 5/6 dikali 2 sama dengan 10/2. Nah, kita urutkan dari yang terbesar ya. Ada 10/12, 9/12, dan 8/12. Lalu kita kembalikan lagi ke soal. 10/12 itu dari pecahan yang mana ya? Dari pecahan 5/6. Lalu 9/12 dari pecahan yang mana ya? Dari pecahan 3/4. Ada lagi 8/12 dari pecahan yang mana ya? Dari pecahan 2/3. Jadi kalau diminta untuk mengurutkan dari yang terbesar, jawabannya adalah 5/6, 3/4, kemudian 2/3. Nah, sekarang latihan ya, ada 2 soal. Yang pertama, urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terbesar. Ada 5/6, 4/8, dan 3/4. Lalu yang nomor 2, ada urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terkecil. Ada 7/8, 5/6, dan 8/9. Ditulis ya, jangan lupa dijawab. Semangat, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.